Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini karena sudah mau pulang. Biasanya kalau pelayanan begini hari terakhir itu senang karena sudah mau pulang. Puji Tuhan. Kita masih punya 2 sesi hari ini. Ini sesi sekarang ini kita bicara tentang pemulihan relasi. Ini otomatis langsung atau langsung otomatis? Oke. Iya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk sesi ini yaitu tentang pemulihan relasi. Sebelum kita bahas materi ini, ternyata sudah terjadi. Buktinya pagi ini semua sudah pakai putih. Sudah dibersihkan. Begitu Pak ya? Ya menurut keyakinan masing-masing lah kalau gitu. Ya, sesi ini kita akan melihat bersama tujuannya apa? Mengidentifikasi akar kekeringan rohani dan keterputusan emosional dalam pernikahan yang disebabkan oleh kesibukan pelayanan. Kita coba mengidentifikasi akar. Pendahuluannya sudah disampaikan anak-anak tadi malam. Yang kedua, memberikan ruang aman bagi setiap pasangan untuk bertobat, mengampuni, dan menerima pengampunan. Kalau kita bertanya kepada mereka yang pernikahannya sudah mencapai 50 ke atas, seringkali kita bertanya, apa tipsnya? Lalu orang di luar sana tanya, apa rahasianya orang Kristen itu dalam pernikahan mereka bisa lestari, mempertahankan? Banyak orang di luar tidak tahu. Bukan rumah tangga Kristen tidak ada masalah. Bukan itu. Tapi di sana ada pengampunan. Karena kita menyadari masing-masing kita punya kekurangan, kita sangat mungkin saling melukai. Tetapi di sana ada pengampunan, itu rahasianya. Kalau kita sudah tidak bisa memaafkan dan mengampuni, goodbye. Mantap kali Amang. Langsung tos. Puji Tuhan. Nah, kita nanti coba akan melihat itu. Yang berikut, yang ketiga, memfasilitasi pengalaman pemulihan. Jadi pengalaman pemulihan itu ada hubungan vertikal yaitu dengan Tuhan dan horizontal dengan pasangan melalui momen-momen reflektif dan deklaratif. Dan yang terakhir, membangun komitmen baru untuk memprioritaskan Tuhan dan pasangan di atas segalanya. Saya dan istri pernah masuk dalam pergumulan yang berat. Ya, ada kesalahan yang saya buat. Bagaimana kami memulihkan hubungan kami? Pimpinan kami waktu itu mengusulkan supaya kami berdua di hotel jauh dari anak-anak untuk pemulihan dan komitmen baru. Jadi kalau saya bicara di sini bukan saya sudah sempurna dalam pernikahan. Ada juga pergumulan, ada juga masalah-masalah yang muncul. Tapi kalau istri saya tidak bisa mengampuni saya tidak ada hari ini. Dan saya tidak akan berbicara dengan percaya diri kalau saya belum lewati semua itu. Lalu pimpinan kami datang ke hotel, kami dua berlutut, ditumpangi tangan. Ya kadang-kadang kita merasa karena kita sudah melayani, kita nggak perlu orang lain, kita selesaikan sendiri saja. Bisa.
Tapi biasanya Tuhan pakai senior, orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka tumpang tangan untuk pulihkan. Maka kalau saya bicara ini, kami berdua sudah melewatinya. Mari kita lihat. Pak, deklaratif itu apa? Deklaratif. Nanti Pak, ruang tanya jawab nanti. Aku lupa. Deklarasi kan Pak tahu. Pernyataan. Pernyataan ya. Mari kita lihat, kita diagnosis kekeringan. Lihat di sini bahayanya. Ketika pelayanan menjadi pengganti Tuhan. Wahyu 2 ayat 4 berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini godaan mereka yang sudah lama melayani, sudah biasa melayani, dan pelayanan itu hanya sekedar jadi kebiasaan, sudah mekanis seperti mesin jalan sendiri. Dan lebih ironis lagi, saya mendengar pernyataan yang sangat mengganggu pikiran saya. Ternyata pelayanan itu cara lain untuk melarikan diri dari Tuhan. Pelayanan itu cara lain melarikan diri dari Tuhan. Ada lagi yang lebih keras lagi. Pelayanan itu adalah tempat terbaik untuk menutupi semua dosa dan kesalahan yang mungkin sudah kita lakukan. Kalau yang kedua ini saya paham. Dalam satu pelayanan di gereja besar, gereja Betani besar, jemaatnya besar, saya berkhotbah di situ dan saya lihat ada singers, ada 3 ibu singers, wah suaranya keren-keren. Setelah ibadah, salah satu singers jumpa saya di depan waktu salam-salam, lalu dia bilang, terima kasih Pak, saya diberkati dengan khotbah Bapak. Oh puji Tuhan. Lalu dia lanjutkan. Sebelum dia lanjutkan, dia mulai termehek-mehek ini. Ini lagi di depan gereja, kita lagi salam-salam. Waktu dia berjumpa dengan saya, kok dia mulai menangis. Saya bilang, ibu, terima kasih, pujiannya bagus, suaranya bagus. Waktu saya sampaikan apresiasi itu, justru dia tambah nangis. Lalu dia bilang begini, Pak, saya mau jujur. Sesungguhnya pelayanan saya menjadi singers ini adalah cara saya untuk menenangkan kecemasan, kegelisahan saya. Loh, kenapa Bu? Saya sedang hidup dengan laki-laki yang bukan suami saya. Saya kaget sekali. Maka di situ saya lihat, waduh, ternyata ngeri juga ya. Pelayanan itu menjadi, dia merasa nyaman kalau dia melayani. Jadi kalau dia melayani singers begitu, dosa yang sedang dia lakukan itu jadi lebih tenang, tidak ganggu. Wah ini repot ya. Sekarang Bapak Ibu mengerti, jangan sampai pelayanan itu menjadi tempat pelarian kita. Dan kita tidak sedang melayani Tuhan, kita sedang melayani kecemasan, ketakutan, kegelisahan dalam diri kita. Pengalaman itu membuka mata saya. Maka dalam pelayanan biasanya gembala-gembala saya memberi nasihat. Pastikan semua mereka yang tampil di depan itu free, bebas dalam roh, bebas dari pergumulan-pergumulan tertentu, karena bisa jadi seperti itu. Saya waktu jadi gembala, ada pemuda saya jatuh dari dosa seks, saya skors dia 3 bulan. Itu WL, salah satu WL yang terbaik. Saya skors 3 bulan, gak boleh melayani. Ceweknya juga singers. Saya skors 3 bulan, gak boleh melayani. Tapi saya minta waktu tertentu berjumpa dengan saya, konseling. Setelah itu boleh lanjutkan lagi pelayanan. Pelataran tempat kita melayani mesbah itu tempat khusus. Kalau tidak mau dibilang kudus suci, karena kalau kita bilang kudus suci, konotasi kita semua di situ yang berdiri di situ tidak berdosa, bukan. Itu kudus suci itu artinya yang sudah dipisahkan, berbeda, dipilih khusus untuk melayani di situ. Nah kalau sudah dipilih khusus,
ya dia menjadi orang-orang yang harusnya berbeda kualifikasi rohaninya daripada orang-orang pada umumnya yang dia layani. Nah, kalau dia lakukan sesuatu di luar dan jemaat tahu, lalu dia berdiri di depan, bagaimana jemaat melihatnya? Maka kita perlu memperhatikan ini baik-baik. Apa diagnosisnya? Yang pertama, ada fenomena pelayanan tanpa hati. Walaupun kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, makin belajar teologi, makin belajar firman Tuhan, saya makin menyadari saya belum melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kita bilang saya segenap hati, jujur. Kata segenap hati itu bahasa Yunani itu artinya bulat, tidak ada kosong pun sedikit. Kalau kita jujur, betul kita melayani sungguh-sungguh, tidak ada bagian yang kosong. 100% untuk Tuhan. Enggak lagi. Kita ini sudah jatuh dalam dosa. Kita ini sudah terdistorsi oleh dosa. Natur dosa itu masih ada dalam daging ini. Kita hanya berusaha untuk mencapai standar yang Tuhan beri, tapi usaha itu tetap tidak pernah akan sampai nanti kita di surga. Maka pada saat kita sadar itu, disitulah kita mengerti apa artinya anugerah. Aku yang kayak gini nih, Tuhan masih kasih beri waktu untuk aku melayani. Maka ada pertanyaan, kenapa Tuhan tidak pakai malaikat saja? Kenapa Tuhan pakai kita yang 99,999% gagal? Kita ini orang-orang yang rapuh, tapi kok Tuhan pilih? Betul kata Paulus, kita ini bejana tanah liat. Nah kalau si penjunan itu tidak menopang kita, ya hancur-hancuran tidak pernah dipulihkan lagi. Nah kalau kita sadar ini, itulah sesungguhnya nanti pelayanan kita makin bergantung kepada Tuhan, bukan yang lain. Nah kalau pelayanan tanpa hati ini, semua hanya jadi mesin, aktivitas kegiatan, ini godaan untuk kita loh. Yang aktif melayani, semua sudah terjadwal kan? Sudah terjadwal begini-begini. Kita merasa ini kalau tidak dikerjakan berdosa sama Tuhan, gitu kan? Dan akibatnya kita habis-habisan. Padahal kadang-kadang saya ganggu kawan-kawan saya. Tuhan Yesus pun ada waktu istirahat, ada melayani minta ampun, dan mereka merasa bangga. Lalu dalam kebanggaan itu kemudian mulai menghakimi orang lain. Karena orang lain melayani tidak seperti dia. Pagi, siang, malam, kapanpun, di mana saja, Coca-Cola. Gak bisa begitu. Dulu waktu saya di Batu, kalau pergi pelayanan ke bagian timur, naik pesawat pasti pagi-pagi benar. Kalau flightnya jam 5, jam 2 saya harus bangun dari Batu berangkat. Nah di jalan sudah jam 3, jam 4 saya telepon kawan-kawan saya itu, abah-abah Tuhan, kepala-kepala. Saya telepon, halo. Di sana jawab, halo. Lalu saya bilang, lalu pagi-pagi benar Yesus keluar dan pergi menyendiri dan berdoa. Lalu di sana dijawab, saya sudah berdoa. Masih saya ngecek saja. Saya guyon-guyon sama teman-teman. Tapi kemudian satu waktu bertemu bilang, kamu punya telepon itu guyon-guyon, tapi Tuhan bicara sesuatu loh. Oh begitu, kalau begitu saya akan telepon terus setiap pagi. Pagi-pagi benar Yesus bangun keluar dan dia pergi mencari teman untuk berdoa sendiri. Langsung mereka akan bereaksi. Nah kadang-kadang kita terlalu sibuk dan kita merasa kesibukan itulah yang terbaik. Lalu kita mulai menghakimi hamba Tuhan yang lain. Orang pelayanan dia hanya duduk-duduk. Padahal sudah tidak tahu dia lagi sakit dan dia lagi istirahat. Kita gampang jatuh dalam penghakiman, menghakimi orang lain. Nah, sebenarnya itu pelayanan tanpa hati. Kita seperti Marta, kita komplain. Lihat tuh, Maria hanya duduk-duduk, saya sibuk melayani. Nah ini godaan-godaan ini, fenomena ini ada dalam pelayanan banyak hamba Tuhan. Yang kedua, karena situasi seperti ini, dampaknya itu pada pernikahan. Ini repot. Kemarin saya sudah sharing.
umur 30-an, 40-an itu saya semangat 45. Saya merasa kalau saya tidak melayani, saya tidak benar. Dan ya saya dengan ibu kita dua masih sharing di sini. Dia cukup sabar karena dia juga belajar teologi, jadi dia juga mengerti. Tapi ya, dalam pengertian kami yang masih terbatas, saya bilang saya harus utamakan Tuhan. Tuhan nomor satu. Maka saya merasa saya tinggalkan mereka itu biasa itu. Justru karena itu panggilan saya yang utama Tuhan. Tapi makin lama saya diberikan pemahaman oleh Tuhan. Ngawur saya ternyata. Tak bisa. Itu seperti pengajaran Tuhan Yesus. Kamu tidak menyalakan lilin lalu meletakkannya di bawah kolong, lalu di bawah gantang. Lalu itu semua itu ada maksud. Orang Yahudi, orang Farisi mengerti, kita tidak ngerti. Gantang tempat air, tempat biji-bijian makanan, itu mata pencaharian. Mata pencaharian kita itu menghalangi lilin itu, cahaya itu untuk keluar. Kamu adalah terang dunia, masih tetap bercahaya, tapi ditutupi dengan berbagai alasan. Di bawah kolong itulah rumah-rumah orang Yahudi, itu tempat menyimpan binatang apa semua, panen semua dari itu bicara harta. Dan sampai harta kekayaan menutupi cahaya kita. Kita harus jadi terang. Maka ini semua harus dibuka. Lalu ada lagi tidak mencemarkan tempat tidur. Itu bicara pernikahan, itu bicara keluarga. Maka kita jangan jadikan keluarga itu menghalangi cahaya. Justru keluarga itu bersama kita, cahayanya harus makin terang. Saya sudah pernah mengkhotbahkan ini dan banyak orang mulai berpikir, iya, harta itu tidak salah, keluarga itu tidak salah, tidak, mata pencaharian itu tidak salah. Yang salah adalah kita menempatkannya salah. Semua itu Tuhan berikan supaya terang kita makin bercahaya gitu. Maka itu bagaimana bersama dengan keluarga kita makin bercahaya kan begitu. Berarti kita harus menata, mengatur sedemikian rupa dengan bijak supaya bukan hanya saya saja yang menyala, istri anak juga harus menyala. Lalu bagaimana supaya kita sama-sama menjadi terang? Nah itu seperti lilin kita tutup itu ya, kita pakai bilang keluarga ini menghalangi saya untuk bersinar. Terbalik, ini harus dibalik. Bersama kita menerangi dunia ini. Kan seharusnya begitu. Kalau kita tidak bisa menata ini dari rumah, bagaimana kita bisa menata itu di luar? Nah sekali lagi Alkitab selalu mengingatkan itu. Maka kemudian mulai muncul tanda-tanda kasih yang semula itu mulai ditinggalkan. Coba ingat pertama kali Bapak Ibu menyerahkan diri melayani, seperti apa? Dan sekarang coba dulu tenang evaluasi. Aku masih seperti yang dulu atau aku sudah berubah? Ini seperti dulu yang baik ya. Api yang menyala mula-mula itu masih menyala dengan baik, terang, atau sudah mulai redup? Kita mulai mencari alasan macam-macam. Aduh, ngeri juga kalau nanti kita bertemu dia bilang, kamu siapa? Saya tidak kenal kamu. Bukankah saya mengusir setan? Bukankah saya melayani Tuhan? Bukankah saya memberitakan Injil kemana-mana? Lalu Yesus bilang, maaf, saya tidak kenal kamu. Waduh, gimana tuh? Ngeri kali, kata orang Medan. Nah, waktu Yesus bicara begitu, itu peringatannya sangat keras. Kita aktif, nampaknya masih melayani, tapi kita tidak sedang melayani Tuhan. Kita melayani diri kita sendiri. Kita mencari pengakuan dari orang lain, supaya orang lihat, wah kita ini hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani. Hati-hati loh, ini tipis. Kita tidak melayani supaya Tuhan lebih lagi mengasihi kita. Ini keliru. Karena Dia sudah mengasihi kita, memberikan dirinya seluruhnya bagi kita, maka kita melayani. Jangan dibolak-balik.
Jangan pelayanan itu dijadikan alasan supaya kita makin berkenan kepada Tuhan. Loh, karena Tuhan sudah berkenan, makanya kita melayani. Jangan cari perkenanan Tuhan dengan aktivitas. Keliru sekali. Tidak bisa begitu caranya. Maka kita perlu mengevaluasi. Suami istri boleh duduk ngobrol sama-sama. Papa ini aktif sekali melayani, ini motivasinya apa? Nah, kalau kita masih egonya masih tinggi, kita pasti tersinggung. Maksudnya apa sih tanya-tanya? Kamu gak percaya sama gua? Nah, kalau ini udah ini nggak akan selesai sudah. Bukan. Coba bicara baik-baik. Iya, aku pikir-pikir lagi, aku capek siang malam. Kenapa papa harus selalu iya kepada jemaat? Nanti kalau digali bilang, ya aku tidak mau dianggap gembala yang tidak baik. Nah ini berarti udah lain motivasi pelayanannya. Saudara ingin dilihat baik sama orang. Berarti saudara mencari pengakuan manusia. Ini berarti sudah bergeser ini. Ini bukan melayani dengan hati lagi. Ini kasih yang mula-mula ini sudah bergeser ini. Kita ingin terlihat, kita ingin diakui oleh jemaat. Oh, gembala saya baik. Oh, kalau dipuji sama jemaat itu, kita sudah terbang sampai di plafon. Tapi kalau dikritik, aduh sakitnya minta ampun. Kenapa sakit? Karena apa yang kita harapkan tidak tercapai. Makanya sakit sekali. Karena biasa aja kalau dipikir-pikir. Lalu kita mulai, Tuhan kenapa begini? Ya kalau Yesus bisa datang dan langsung bicara kepada kita, dia akan bilang, kamu siapa? Saya difitnah, saya tidak buat salah. Mereka memfitnah saya. Kamu pasti ada kesalahan 1-2. Lah kalau dikritik, biasa aja, dosa nangis, belum disalibkan. Coba, bagaimana kita pikir bersama-sama. Seperti apa sebenarnya kita? Maka itu saya kadang bergumul kalau setelah khotbah, salam di pintu jemaat, puji-puji saya khotbah, aduh lebih baik saya tidak dengar. Itu godaan. Seandainya saya pergi pelayanan pakai sepeda motor, waktu pulang helm tidak masuk lagi di kepala aku. Mulai besar kepala kan puji-puji. Berapa banyak pun makin besar kepalanya. Kok nggak masuk ini helm ini? Kayaknya bagus juga sekali-sekali Tuhan Yesus bikin mujizat begitu ya. Yang naik motor khususnya begitu masukin kok nggak masuk ya. Setelah minta ampun Tuhan, aku terlalu sombong. Celep masuk. Ternyata itu sebabnya. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan. Pada momen tertentu kita dipuji. Tapi pada momen lain kita dihina bisa-bisa. Jangan nangis. Ini apa ini? Tuhan memberikan balance. Seharusnya. Tapi kita setelah dapat pujian di sini, dikritik, kita lupa yang ini. Paulus, kenapa dia sampai bilang begitu? Aku sudah berdoa, tapi duri itu tidak diangkat. Dia sempat bicara 13 tahun sebelumnya. Dia dapat penglihatan naik sampai langit kesekian. Itu kan pengalaman rohani yang luar biasa. Dan biasanya orang akan sombong dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan cerita terus berulang-ulang. Kemana-mana khotbah itu sekali yang dijual. Paulus 13 tahun dia diam. Dia baru cerita oleh karena jemaat ini kepala batu orang Korintus ini. Lu boleh sombong, kalau gua mau sombong, gua lebih sombong lagi. Gua punya pengalaman sampai ke langit sekian. Lu sampai ke langit mana? Kamu mau bicara tentang hukum Taurat? Saya ini orang Farisi. Terhadap semua aturan, aku lulus. Kamu siapa? Mereka akan meragukan kerasulannya. Akhirnya dia keluarkan semua. Tapi di situ saya belajar sesuatu. Itu sebab dia sadar. Tuhan izinkan ini untuk balance, supaya dia jangan sombong. Makanya akhirnya saya mengertinya begini. Bapak Ibu hati-hati. Dalam konteks pelayanan kita, kadang-kadang penghinaan, kritik, fitnah itu bagian dari balancing.
supaya jangan sampai kita jangan melambung terlalu tinggi. Karena kita punya kecenderungan begitu. Saya ingat statement dari teolog Indonesia Profesor Abineno. Dia bilang begini, waktu aku dipuji aku jatuh, waktu aku dikritik aku bangun. Kalau begitu pilih yang mana? Ya? Waktu aku dikritik aku jatuh. Waktu aku dipuji aku jatuh. Waktu aku dikritik aku bangun. Bapak Ibu pilih mana? Ibu Mercy. Lama kali berubah. Masih mikir dia. Kita tidak bisa pilih salah satu. Kita harus terima dua-dua. Ya. Selama kita hidup dan melayani, dua-duanya akan sepertinya beriringan, akan datang terus. Kadang-kadang dibanting hancur-hancuran. Saya ada satu momen memang burn out dan saya pikir Tuhan tidak pakai saya lagi. Saya sudah sampai pada titik itu. Tuhan tidak pakai saya lagi. Pada saat saya berpikir seperti begitu, pemuda-pemuda ini bawa teman pemudanya yang kerasukan setan, dibawa ke apartemen saya. Lalu kita pelayanan pelepasan. Selesai pelayanan pelepasan, anak itu tanya saya, Pak, saya kenapa? Lu yang cerita, lu kenapa? Lalu dia cerita tadi, dia bilang waktu masuk saya lihat Bapak lihat saya kan, saya takut. Dia duduk di kursi, tangannya begini, di kursi. Lalu dia bilang, Pak, itu saya mau menyerang Bapak. Kalau saya cakar Bapak langsung mati. Lalu dia bilang, ada yang tahan tangan saya. Ini ada seorang pemuda, dia ke Amerika, bekerja di kapal pesiar, lalu dia turun dari kapal, lalu datang ke gereja kami. Lalu dalam perjalanannya tahu dia dapat jimat itu dari dukun di Palembang. Hampir saya mau tanya, kau masuk Amerika pakai visa apa? Kau bisa masuk lewat anak ini, pemuda ini. Jadi singkat cerita, pelayanan pelepasan, setelah semua lepas, seperti Tuhan bicara kepada saya masih pakai kamu. Waktu saya rasa Tuhan tidak lagi pakai saya, justru dia kasih kesempatan demonstrasi saya melayani orang seperti begitu. Dan itu keyakinan itu kembali. Terima kasih Tuhan, saya masih dipakai. Dan pemuda-pemuda lihat, bukan saya pelayan sendiri, mereka lihat demonstrasi itu. Maka itu saya tadi pertanyaan itu memang pertanyaan jebakan. Kita tidak bisa pilih satu-satu, dan kita tidak perlu pilih. Kita hanya harus bisa menerima itu, karena itu bagian yang tidak bisa kita tahu. Daniel setelah diberitahu dia ketangkap karena berdoa melawan perintah raja. Apa perintahnya? Selama 30 hari harus menyembah kepada raja. Artinya selama 30 hari berhenti berdoa. Dia biasa berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Kan harusnya bisa kompromi. Tuhan, ini bahaya nih kalau saya berdoa terus, saya menjalankan tugas saya seperti begini, mati. Bagaimana Tuhan kalau 30 hari ini saya off dulu kan? Supaya saya masih bisa melayani kan? Tapi yang menarik, keputusan Daniel tidak begitu. Setelah dia mendengar aturan baru itu, dikatakan lalu dia kembali ke rumahnya dan dia berdoa sebagaimana biasa dia berdoa. Jadi doa bagi Daniel itu biasa. Doa itu bukan reaksi. Kalau kita kan doa itu kan reaksi kan. Kalau ada masalah kita doa mati sungguh-sungguh. Ya, bagaimana nggak dicakar singa? Daniel tetap berdoa walaupun
ada ancaman. Seperti biasa. Itu artinya doa itu bukan reaksi, tapi doa itu memang sudah gaya hidup dia. Kita kan nanti kalau sudah apa, mari kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Loh, memang sebelumnya tidak sungguh-sungguh. Loh, kita doa dan puasa. Nanti lewat pergumulan itu lupa lagi berdoa kan. Nah, ini doa musiman. Nah, lihat, Daniel berdoa sungguh-sungguh, itu gaya hidup dia, tetap masuk gua singa. Tuhan tidak halangi dia masuk gua singa. Saya balik, kita yang sungguh-sungguh melayani juga pasti masuk gua singa. Apa yang penting di situ? Yang penting di situ adalah penyertaan Tuhan. Di mana saja kalau Tuhan bersama dengan kita, aman tuh. Kita bisa lewati. Saya baca teks itu ya, Daniel pasal 6 dalam satu khotbah. Saya baca teks, saya udah mau menangis. Saya mau nangis itu apa? Si Darius itu gak bisa tidur semalam. Raja kafir itu gak bisa tidur karena hambanya harus masuk gua singa. Bayangkan. Yang gak bisa tidur ini, dia nih yang buat keputusan masuk nih. Yang tidak cek, ada udang di balik rempeyek. 120 gubernur yang lain, 2 kepala yang lain yang mengepalai 120 gubernur ini, ada main mata ini. Mereka mencari kesalahan Daniel, mereka tidak temukan. Dalam administrasi pekerjaan semua clear. Justru yang dia buat yang baik, yang berdoa ini jadi disalahkan. Perhatikan Bapak Ibu. Kebenaran bisa disalahkan, tapi tidak bisa dikalahkan. Jadi kalau saudara lakukan yang benar lalu disalahkan, gak usah baperan, biasa tuh. Tapi lihat, kebenaran tidak bisa dikalahkan, disalahkan bisa. Daniel berdoa itu kan baik, benar. Tapi ini jadi modal untuk dia dituduh, dia disalahkan. Tapi dia tetap setia. Di dalam gua singa itu, pagi-pagi raja gelisah, lalu pagi-pagi raja tidak pakai pengawal banyak-banyak, langsung pergi. Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah kau masih hidup? Dengar suara Daniel, raja senang sekali, cepat diambil keluar. Maka Bapak Ibu jangan berkhotbah begini ya. Kita bersyukur singa-singa itu sudah bertobat. itu tafsiran ngawur. Kenapa? Karena nanti setelah itu mereka yang menuduh Daniel itu dibuang, belum sampai udah diterkam. Berarti tadi dia bertobat, sekarang kumat lagi. Jadi tidak cocok itu ya. Jangan ditafsir begitu ya. Saudara, biar masuk gua singa pun, singa-singa itu Tuhan sudah buat mereka bertobat. Nah, setelah itu yang maksud jalannya dibuang, mereka terkampung, berarti kumat lagi dia. Balik lagi hidupnya yang lama kan. Jangan, hati-hati menafsirkan teks-teks tertentu seperti begini. Saya sering lihat orang begitu. Puji Tuhan, singa-singa itu udah bertobat. Kayak kau lah, kumat-kumat. Apa itu Kristen tomat? Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Hari ini bertobat, minggu depan kumat lagi. Itu kan Kristen tomat. Tidak. Diperhatikan Bapak Ibu. Dikritik, bangun. Dipuji, hati-hati. Jatuh. Kalau kita ada hati-hati, Tuhan bantu supaya kita tidak tergelincir dan jatuh. Apa? Dikasih pergumulan, diizinkan pergumulan supaya balance. Maka setelah kalau kita sudah sadar keadaannya seperti itu, kalau motivasi pelayanan kita supaya mendapat pengakuan, saking mengejar pengakuannya, istri kita korbankan, anak-anak kita korbankan. Don't worry. Tuhan selalu siapkan jalan pulang. Jalan pulang itu apa? Pertobatan dan pengampunan. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengaruniakan, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Maka yang pertama, kita perlu menyelesaikannya itu dengan Tuhan. Pertobatan vertikal. Kembali kepada Tuhan. Minta ampun. Lahir baru satu kali. Bertobat tiap hari. Saudara dan saya lahir satu kali. Mandi tiap hari. Ada yang tidak mandi tadi? Ada yang tidak mandi tadi? Tiap hari kita membersihkan diri. Gambaran hidup rohani juga demikian. Kita lahir baru satu kali, kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya dalam perjalanan menuju kesempurnaan dalam kemuliaan itu, kita masih mungkin jatuh. Ada kesalahan. Tapi disitulah ada anugerah, ada ruang pertobatan. Tapi pertobatan itu atau pengampunan itu tidak pernah terjadi tanpa pengakuan. Saya tekankan ini. Karena biasa penyelesaian itu dibuat orang gereja itu tidak ada pengakuan. Langsung ampuni. Saya sudah ampuni. Kita sesama anak Tuhan kan ya semua orang bisa salah. Sudahlah. Padahal orang ini baru mau mengaku, kita sudah bilang juga lebih dari Tuhan Yesus ini. Gak pakai pengampunan lagi, langsung saja. Oh ini parah kali nih. Mesti masuk dalam tahap itu. Dan istri saya kadang-kadang bilang, Papa harus bertobat. Siap. Ya, bisa jadi pasangan kita itu matanya Tuhan melihat kita lalu memberikan koreksi. Tapi ya sekali lagi kita bawa kadang-kadang gengsi ya. Udah tahu itu. Nanti kalau istri ngomong begini, bukan begitu. Udahlah, gak usah dinimpalin kayak gitu. Alangkah baiknya langsung bilang sama dia, terima kasih sayang. Aduh, indahnya. Nah, Ibu Mixi tertawanya gak enak. Bagus sekali kan Bu? Kalau kayak gitu, makin sayang dia sama kita. Tapi nanti tunggu giliran, ada waktunya juga Bapak bilang, Mama harus bertobat. Apa jawab Mama? Bapak bilang berapa kata? Mama jawab pasti lebih dari itu. Aku ini begini karena kau juga. Nanti kalau sudah begitu masih ingat kau? Nah, itu dia. Sejarah. Ahli sejarah. Saya dengan istri di counseling oleh misionaris dari Jerman, Pak Buker dan Ibu. Dan itu kami ingat sampai hari ini. Setiap ada masalah harus diselesaikan. Kalau sudah selesai, ada masalah baru. Ini jangan diungkit-ungkit lagi. Benar Bu ya? Siapa yang biasa nggak benar itu? Asisten rumah tangga. Kami berdua sejak pacaran. Kalau ada masalah, kadang ibu bilang dia mau mundur ke belakang, saya mau tutup telepon. Yang lalu sudah selesai, kita kan sudah selesai kan? Kalau sudah selesai, kalau ini masalahnya ya sudah ini aja kita ngomong. Tapi ada godaan ini, memori lama ini belum dihapus. Nostalgia. Istri-istri yang saldo. Gimana Bu? Jangan kami berantem di sini, udah ngomong. Udahlah Ibu, memang nasib Ibu duduk di situ, aku lah yang kan mau bicara. Lalu yang kedua pengampunan horizontal.
Selesai dengan Tuhan, baru selesai. Istri saya kenal saya kenal dia. Ada masalah, bagaimana menyelesaikannya kita tahu kapan waktu yang pas. Bapak Ibu juga demikian kan? Ya Pak Om, Bapak dan saya serius sekali. Apa lagi? Nanti kalau anak-anak sudah pergi, tinggal berdua saja, nah itu lain lagi tuh nanti tuh. Kalau ada anak-anak itu kayaknya rem kita masih pakem ya kalau ada anak. Begitu anak-anak nggak ada, kadang-kadang belum. Tapi ada orang tua juga, jenis orang tua yang tidak mau peduli, anak ada tidak ada sama saja. Itu belum bertobat pasti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, anak-anak belajar dari kita. Mereka lihat. Tadi malam drama tadi malam itu ingatan saya 7 tahun yang lalu di Bontang, saya melayani remaja-remaja, kayak remaja retreat, mereka main drama, mirip-mirip kayak gini, kisah-kisah di rumah. Ada satu anak gadis, waduh, merepeknya persis inang-inang itu. Saya sampai kaget. Saya panggil pembinanya. Tadi itu siapa? Oh, keluarga ini. Itu anaknya. Kamu tahu nggak? Mamanya kira-kira biasa persis mamanya itu. Saya bilang, astaga. Lalu KKR dia datang. Yang itu juga yang nangis, yang berperan jadi mama. Serius. Saya bilang yang itu dengan saya konseling dia. Saya mau tahu kenapa dia sampai begitu. Baru di konseling dia sakit hati sama mamanya. Kenapa? Mamanya selalu membanding-bandingkan dia dengan abangnya. Kau nggak seperti abang kau. Kebetulan orang Batak. Kau nggak seperti abang kau. Dan rupanya membanding-banding, dia sakit hati sekali sama mama. Waduh, minggu ini saya tonton di gereja, saya buka di gereja supaya semua orang tua bertobat. Bukan begitu cara mendidik anak. Ini anak-anak semua sakit hati. Saya kaget tuh, membanding-bandingkan anak terus membuat anak-anak sakit hati. Cuma mereka diem, mereka simpen, mereka makan di dalam. Yang kedua, mau sekolah, orang tua ikut menentukan, kamu harus ke sini ya, kamu harus ke sini ya. Ternyata mereka protes itu. Mereka simpen itu. Jangan tanya di mana ya, di Jawa Barat. Terus satu anak, dia kuliah, dia maunya kuliah teknik sipil. Orang tua bilang tidak, kamu kedokteran. Dia kuliah kedokteran. Selesai kuliah, tamat sudah, dia serahkan ijazahnya kepada bapak mamanya. Saya sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab saya seperti yang papa mama mau. Ini ijazah. Aku mau kuliah teknik. Pergi dia kuliah teknik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak SMA mau kuliah, tolong perhatikan ini baik-baik. Doakan saja, lihat bakatnya, kamu mau kemana, kasih pertimbangan, biar dia pikirkan. Kita membantu memberikan informasi. Kita perlakukan dia sebagai orang yang sudah dewasa. Coba kamu pikirkan, kalau ini akan ke sini, kalau ini akan ke sini, ini akibatnya begini, ini begini. Kita buka di sana depan dia. Nah, kau sudah dewasa, kau pilih. Jangan sudah kuliah dia protes sama kita. Kan bapak yang mau berkuliah di sini. Ya, ini udah repot nih. Uang sudah keluar banyak, lalu di tengah jalan dia bilang, sesungguhnya aku tidak mau di sini. Ini karena papa mama. Bagaimana Bu? Pak Benny tenang aja. Ya, makanya perlu keterbukaan. Sekali lagi ini sudah hari terakhir, komunikasi penting. Dengan anak juga harusnya terbuka. Ya kalau salah ya minta maaf sama mereka. Di Amerika itu anak-anak diajar 3-word magic. Please, thank you, I'm sorry. Sorry,
minta maaf. Please, tolong. Thank you. Sorry. Jadi apa itu? Attitude mereka tuh dilatih dari kecil. Please. Wah, kalau kita mau main perintah-perintah aja anak-anak. Karena ikut siapa? Ikut siapa? Kenapa ibu ketawa? ini lebih parah ini. Jangan terlalu jauh, Pak. Yang dekat-dekat aja nih. Saya berubah mindset saya di Amerika. Kami berdua juga dibesarkan dengan keluarga yang ada kemiripan. Maka kami dua sepakat, kita tidak boleh turunkan ini kepada anak-anak kita. Cara kita membesarkan mendidik mereka bukan seperti orang tua kita. Yang baik kita lanjutkan, yang tidak baik stop. Jadi anak-anak di rumah udah tahu. Saya hanya bilang ada 3. Kalau papa tegur, perhatikan. Setelah teguran, yang kedua ada peringatan. Kalau sudah peringatan, sudah dekat dengan rotan. Jadi mereka udah tahu. Kalau saya sudah tegur, mereka berhenti. Masih nakal, ya kami dua sepakat seperti itu cara mendidik. Nakal, mamanya hajar. Tapi kita udah belajar tidak boleh pukul di kepala, di pantat aja dagingnya banyak, atau di bagian yang ada dagingnya jangan. Nah kalau dihajar begitu kan anak-anak kan belum ngerti kenapa dipukul. Saya dengan ibu belajar setiap malam sebelum tidur, kalau ada sesuatu mamanya pergi ke kamarnya penyelesaian. Kalau mereka dapat hajar dari mamanya, pergi ke kamar yang mereka di kamar, jelaskan maksud mama, kenapa mama buat, supaya jangan mereka simpen sakit hati. Satu mereka berdamai lah, mereka nangis, mamanya juga ikut nangis. Ya selesai, lalu tidur. Di antara saudara saya ajar, tidak boleh kalau ada sesuatu tidak boleh berkelahi, pukul-pukulan tidak boleh. Kalau kamu pukul saudaramu, satu waktu orang pukul saudaramu, kamu mau buat apa? Tidak boleh. Bicara. Mereka minta beli PS, PlayStation. Saya bilang oke, papa mau beli, tapi kita buat perjanjian dulu. Itu hanya boleh main weekend, bukan weekend tidak sekolah. Boleh weekend main. Tapi tidak boleh berkelahi gara-gara benda mati. Jangan sampai gara-gara benda mati ini terjadi perang saudara. Tidak boleh. Deal? Deal. Oke. Nomor 2 dan nomor 3 ini bedanya 2 tahun. Yang nomor 1 6 tahun, terlalu jauh. Dia kalau main yang ini nanti dia yang berkelahi, karena saya aja tidak boleh pukul, dia tidak pukul adiknya, maka dia tahan tidak pukul, dia nangis. Nah kalau dia sudah nangis, baru dua-dua ini tenang. Mereka godain kakaknya sampai nangis. Dia nangis bukan karena tidak boleh pukul kan? Dia nangis, baru dua-dua ini dia. Nah sedangkan mereka dua ini kompak. Nah, satu kali mereka main PlayStation, main sepak bola. Nah yang nomor 2 ini yang menang terus. Yang bungsu ini susah kali ngegolnya sampai dia bilang, kamu bikin gol bunuh diri dong. Kakaknya nggak mau mereka bertengkar. Saya dengar, wah ini bahaya. Saya langsung pergi ke ruang mereka bermain itu, saya tinggal cabut PS-nya, saya masukin ke kamar. Mereka dulu diam, kamu sih, kamu juga. Sudah itu, oke. Sekarang Papa mau tahu apa masalah? Adanya bilang, dia mau menang terus. Aku suruh bikin gol bunuh diri dia tidak mau. Abangnya bilang, ya enggak lah, kan mau menang. Oke, dengar. Dalam semua permainan seperti begini, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang itu biasanya terampil, dia makin pintar, dia tahu trik-triknya. Maka kamu harus belajar. Kamu harus belajar supaya kamu bisa kalahkan dia. Begitu caranya. Jadi di dunia ini selalu ada begini, ada kalah, ada menang. Yang menang itu pasti yang pintar, udah tahu cara-caranya sehingga bisa menang. Nah, kamu juga harus belajar supaya kamu bisa menang begitu. Jelas? Oke. Sekarang saling menyelesaikan, minta maaf. Lalu kakaknya minta maaf sama adiknya. Maafin ya,
Adanya balas dia dalam nama Yesus, amin. Jadi, nah kalau sudah selesai, baru saya izinkan main lagi. Jadi Bapak Ibu tahu, tanpa kita sadari ini proses pembentukan. Jadi kalau mereka sudah besar, nanti attitude mereka itu akan terbangun seperti itu. Kalau ada salah, mereka gampang mengakui dan minta maaf. Jadi orang yang sulit mengampuni, ternyata itu bukan karena dia tidak mau mengampuni. Dia tahu Alkitab, tapi karena dia dibentuk dengan pola hidup yang salah asuh seperti begitu, maka dia sulit sekali mengampuni. Bukan dia tidak mau tahu Alkitab ini, tapi mau keluarkan mengaku salah itu susah sekali. Karena ya pengasuhan yang seperti itu, maka dia prosesnya biasanya lebih panjang. Kalau dalam keadaan yang normal minta ampun, minta maaf itu sulit. Dia harus mengalami sesuatu yang lebih keras lagi, seperti dibongkar semua yang lama, dia minta maaf. Dan ini tiap orang itu beda-beda prosesnya. Tapi kita harus pastikan harus sampai kepada titik ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau boleh saya kembali ke Sukabumi, coba evaluasi. Jangan sampai anak bapak ibu itu diam-diam menyimpan kebencian, sakit hati. Pastikan peluk mereka, dekati mereka, bapak minta maaf. Apalagi kalau anak perempuan, hati-hati. Anak perempuan itu biasanya mengidolakan papanya. Jadi kalau papanya menyakiti dia, itu masalah. Jadi saya memberi dorongan kepada Bapak Ibu untuk pengampunan horizontal. Kalau dengan istri sudah anak-anak, peluk mereka. Papa ingat Papa pernah pukul kamu. Papa ingat di depan temanmu, Papa pernah bicara keras. Dan Papa tahu itu tidak enak, kamu pasti sakit. Papa minta ampun. Papa minta maaf. Selesaikan. Selamatkan mereka. Sebelum itu terus dibawa, nanti mereka masuk dalam rumah tangga, mereka akan melanjutkan pola yang kita bikin. Dan saya khawatir kalau anak perempuan jangan sampai dia tidak mau kawin. Karena dia lihat, waduh, mama saya digituin, aku tidak mau kawin. Hati-hati, banyak anak jatuh dalam lesbian, salah satunya karena ini. Saya temukan di Papua, saya temukan di Makassar. Kenapa saya sampai terjadi begitu? Jadi Bapak Ibu jangan pikir, biasa kan ini. Oh enggak, ini serius. Bapak Ibu sedang menanam benih, dan itu akan dibawa seumur hidup. Come on, Bapak Ibu hamba Tuhan. Ini hari ini saya memberikan tekanan ini. Tolong dekati anak. Setelah itu berdoa. Pola pengasuhan diubah. Jangan mengulang yang lalu lagi. Nah, berdua saling mengingatkan. Oke, mari kita kompak mengasuh anak kita sampai besar, sampai kita melepaskan mereka pergi. Ini nanti bapak-bapak sampai kita melepaskan mereka masuk rumah nikah, itu sedih sekali. Kalau kita anak laki beda, anak perempuan. Kita mengharapkan dia bahagia, tapi cara asuh kita salah. Di sana dengan laki yang dia pilih itu bisa jadi karena dia sendiri belum selesai, dia akan benturan banyak. Dia tidak bahagia di sana. Jadi kalau dia tidak bahagia, jangan salahkan lakinya dulu. Evaluasi, saya besarkan dia seperti apa? Tapi perhatikan anak-anak tadi malam itu, mereka serius melakukan itu. Tapi pada saat yang sama jangan salah, mereka mulai mengerti. Oh ternyata begini ya. Dalam menarik saya tanya anaknya, Pak Riz, nanti kamu jadi apa tuh? Tidak mau, biar bapak aja. Untuk jawaban itu dia bilang, waduh. Saya belum tanya, yang lain juga saya tanya juga. Sepertinya mereka bilang tidak, saya mau kuliah. Pak, bapaknya guyon, dia jadi istri pendeta aja katanya. Oh lebih menderita lagi malah.
Ya, Joroki. jangan, tidak boleh. Mari kita kembali ke Taman Eden. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah kita bersekutu lagi. Kita memulihkan keluarga yang ideal. Mungkin kita akan tidak mencapai kesempurnaan, tapi kita menuju kesempurnaan. Itu penting diperhatikan. Artinya ada progres ya. Tiap hari kita makin baik, menjadi papa yang baik, mama yang baik, menjadi gembala yang baik, hamba Tuhan yang baik. Ada progres. Papaku tahun ini beda. Nah, kalau anak sudah bisa lihat begitu, puji Tuhan. Papaku makin parah ini. Kita mesti bikin retreat ulang kayak gini lagi. Tidak perlu. Menutup. Mulai hari ini masing-masing bicara ke pasangannya. Anda bukan lagi pasangan yang sama. Anda telah kembali ke hati. Anda telah mengalami kemuliaan. Ingatlah, pelayanan yang paling berharga bukanlah khotbah di mimbar, tetapi kesaksian hidup Anda sebagai suami istri yang saling mengasihi dan mengasihi Tuhan. Boleh komitmen kita bersama. Kami akan menjadikan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidup kami. Kami akan menjadikan pasangan sebagai prioritas pertama setelah Tuhan. Kami akan membangun rumah yang menjadi taman Eden bagi keluarga kami. Kami akan melayani Tuhan dari kepenuhan hati, bukan dari kekosongan. Mari kita berdoa. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan sebagai pasangan suami istri hamba Tuhan. Bapak Ibu boleh bersama-sama mengevaluasi bagaimana membesarkan anak, bagaimana mengasuh anak. Kalau ada sesuatu, kalau Tuhan bicara kepada Bapak Ibu, selesaikan sebelum kembali ke Sukabumi. Khususnya untuk anak-anak. Adakah anak-anak yang kita perlakukan secara salah, menimbulkan sakit hati, kebencian? Hari pertama kepada Tuhan kita minta ampun. Lalu nanti ambil waktu dengan anak-anak. Minta ampun. Berkati mereka. Cabut semua akar pahit kebencian dari dalam hati mereka. Dengan darah Tuhan Yesus. Silakan masing-masing berdoa kepada Allah. Bapa di sorga, ini kami. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Ajarlah kami, tambahkan kepada kami hikmat juga pengertian. Supaya apa yang kami dengar, apa yang kami pikirkan, kami lanjutkan dalam tindakan kami, khususnya kepada anak-anak kami. Tuhan tolong supaya dengan segala kerendahan hati kami boleh berjumpa dengan anak-anak
Kami boleh mengakui apa yang salah, dan kami boleh mohon pengampunan Tuhan, dan berkat Tuhan turun atas anak-anak kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berkati semua hamba-Hamba. Biarlah kasih karunia dari Tuhan turun atas setiap hamba-Hamba. Makin diberkati Tuhan, makin dipakai Tuhan, makin rendah hati. Dan terus melayani. Hanya untuk Tuhan, bukan diri kami. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan pujian bagi diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dan masih menegur, bahkan mengingatkan kami supaya kami tidak bergeser jauh dari garis panggilan dan berkat. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memanggil kami, menetapkan kami, melayani kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.